Selamat pagi, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi metode arkeologi 3. Seperti yang kita ketahui, metode arkeologi 3 merupakan tahapan akhir dalam pembelajaran metode arkeologi. Metode arkeologi 3 berisi tentang tahapan interpretasi yang dilakukan dalam penelitian arkeologi. Sebelum masuk pada materi interpretasi khusus dalam penelitian arkeologi, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna dari interpretasi. Interpretasi merupakan sebuah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama. Dalam hal ini interpretasi dapat dimengerti. Interpretasi merupakan sebuah upaya untuk menyampaikan makna dari satu pihak ke pihak lainnya di mana kedua pihak tersebut keduanya tidak memiliki simbol yang berlaku pada kedua belah pihak. Contoh, manusia satu berada di sebuah pulau terpencil di tengah lautan yang berjarak 1 kilometer dari bibir pantai. Di bibir pantai sedang ada manusia dua yang memiliki teropong yang mengarah ke pulau terpencil tersebut. Manusia satu hanya melambaikan tangan ke arah bibir pantai, tanpa mengeluarkan suara atau simbol lainnya. Manusia dua yang melihat hanya bisa memperkirakan makna dari kegiatan yang dilakukan manusia satu. Manusia dua dapat mengira manusia satu meminta tolong, dapat pula mengira manusia satu melambaikan tangan kepada manusia tiga yang tidak terlihat oleh manusia dua. Pada dasarnya apa yang dilakukan manusia dua terhadap kegiatan manusia satu merupakan interpretasi. Pengertian kedua dari interpretasi yaitu pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu, yang merupakan tafsiran. Pada pengertian kedua dapat diketahui bahwa ada pandangan teoritis yang mempengaruhi hasil interpretasi. Contoh, manusia satu berada di sebuah pulau terpencil di tengah lautan yang berjarak 1 kilometer dari bibir pantai. Di bibir pantai sedang ada manusia dua yang berprofesi sebagai penjaga pantai. Manusia dua kemudian mengarahkan teropong miliknya ke pulau terpencil tersebut. Manusia satu hanya melambaikan tangan ke arah bibir pantai, tanpa mengeluarkan suara atau simbol lainnya. Manusia dua yang melihat hanya bisa memperkirakan makna dari kegiatan yang dilakukan manusia satu. Tetapi, karena manusia dua sudah mendapatkan pandangan teoritis tentang pertolongan pada kecelakaan di pantai, maka secara spontan manusia dua dapat mengira manusia satu meminta tolong. Pada dasarnya apa yang dilakukan manusia dua terhadap kegiatan manusia satu merupakan interpretasi berdasarkan pandangan teoritis tertentu. Dalam bidang kebudayaan tentunya terdapat adaptasi dalam memaknai interpretasi. Menurut Sanks tahun 1992, interpretasi yaitu proses investigasi fenomena-fenomena budaya yang terjadi pada masa lalu dan masa sekarang berdasarkan tinggalan materinya. Pengertian interpretasi yang dikemukakan Sanks mengandung artian bahwa interpretasi adalah sebuah cara untuk mengungkapkan fenomena-fenomena budaya yang terjadi pada masa lalu dan masa sekarang di mana peneliti pada masa sekarang sama sekali tidak pernah hidup di masa lalu. Dalam ilmu arkeologi, interpretasi merupakan bagian dari paradigma arkeologi pasca prosesual. Pada dasarnya yang harus dimengerti yaitu interpretasi merupakan suatu metode yang jika dibutuhkan baru dilakukan. Apabila sebuah objek telah cukup jelas maknanya maka tidak perlu dilakukan interpretasi. Contoh, apabila ditemukan gambar cadas yang berumur 9.000 tahun tentu harus dilakukan interpretasi terhadap gambar cadas tersebut karena orang yang membuat dan mengetahui makna dari gambar cadas tersebut sudah tidak ditemui lagi. Berbeda apabila memaknai sebuah lukisan yang dibuat tahun 2000, untuk memaknai lukisan tersebut maka dapat langsung dipertanyakan pada pembuat lukisan tersebut apabila masih bisa ditemui. Yang perlu diketahui seksama yaitu bahwa interpretasi merupakan tahapan yang dilakukan setelah analisis. Tahapan pertama dalam penelitian arkeologi yaitu pengumpulan data.
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu survei, pengukuran, ekskavasi, dan lain-lain. Tahapan kedua yaitu analisis. Analisis dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kerangka atau desain penelitian yang dibuat. Tahapan analisis dapat berupa analisis polen, statistik, analisis lingkungan, dan lain-lain. Setelah semua tahapan analisis dilakukan, barulah tahapan interpretasi dapat dikerjakan. Tahapan interpretasi tidak dapat dilakukan sebelum tahapan pengumpulan data dan tahapan analisis. Berikut tahapan pengumpulan data. 1. Pojok kiri atas merupakan kegiatan survei permukaan di darat. 2. Baris kedua sebelah kiri merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara ekskavasi dan pengukuran objek. 3. Baris kedua sebelah kanan merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara survei udara. 4. Pojok kiri bawah merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara survei bawah air. 5. Pojok kanan bawah merupakan kegiatan survei dengan cara ekskavasi. Berikut contoh dari berbagai analisis data. 1. Pojok kiri atas yaitu analisis laboratorium. Analisis laboratorium biasa dilakukan untuk mengetahui usia, material, dan struktur dari tinggalan arkeologi. 2. Pojok kanan atas yaitu visualisasi dengan 3 dimensi. Analisis dengan visualisasi 3 dimensi biasa dilakukan untuk mengetahui pola ragam hias. 3. Pojok kiri bawah merupakan stratigrafi. Biasa digunakan dalam mengetahui proses deposisi dari sebuah tinggalan arkeologi. Keempat, pojok kanan bawah merupakan analisis polen, yaitu dengan menggunakan serbuk sari yang diekstrak dari endapan pada tinggalan arkeologis. Biasa dilakukan untuk mengetahui keadaan lingkungan yang ada di masa lalu. Saat seorang meneliti menghasilkan sebuah teori yang disimpulkan dari hasil pengumpulan data dan analisis, maka teori tersebut merupakan hasil dari interpretasi data peneliti. Sebagai contoh hasil interpretasi dalam penelitian arkeologi yaitu teori Out of Taiwan. Dalam teori Out of Taiwan dipaparkan bahwa persebaran manusia Austronesia yang saat ini mendiami Asia Tenggara dan Pasifik berawal dari Taiwan. Hal tersebut merupakan proses dari analisis bahasa dan seni gerabah yang menyebar di Asia Tenggara dan Pasifik. Kesamaan rumpun bahasa dan kesamaan ragam seni gerabah menyiratkan bahwa peradaban-peradaban yang muncul di Asia Tenggara dan Pasifik merupakan peradaban yang muncul dari induk yang sama. Mengemukakan bahwa induk dari peradaban tersebut berawal dari Taiwan merupakan hasil interpretasi dari data-data yang ada.